105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Udah denger kan suara tipis-tipis ini ya, Sobat Fox ya. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Kita ketemu lagi malam hari ini di Let's Talk With. Dan tentu saja malam hari ini kita akan mendengarkan suara-suara yang berbeda. Karena biasanya kita ngobrolnya sama teman-teman yang dewasa gitu, atau yang ya remaja gitu paling enggak, atau malah yang udah senior-senior gitu. Nah sekarang kita akan mendengarkan suara riangnya anak-anak di Let's Talk With kali ini. Bukan karena Let's Talk With kali ini ngomong sama teman-teman PAUD mana gitu, enggak sih. Tapi ini karena kebetulan tanggal 1 Juni kemarin itu adalah Hari Anak Sedunia. Ya, Hari Anak Sedunia. Nah makanya di sini kita juga pengen ngajak, kita kasih ruang juga tentu saja buat anak-anak untuk hadir di Let's Talk With. Dan malam hari ini Let's Talk With Ruang Anak kita mulai. Oke Sobat Fox. Tepuk tangan dulu dong. Seru ya, seru. Selamat sore Mas. Malam ya? Oh, Ini udah malam, ya? udah malam. Ya, benar, maaf. Ya, terang kan sini terang semua jadi malam. Suasananya gitu. Oke. Ini akhirnya ketemu sama udah malam di malam sini. Ini negara bagian Indonesia yang berbeda gitu ya. Kok ini terang? Ya kan lampunya kalau malam ada lampunya gitu, jadi terang. Kalau nggak ada lampunya gelap kita. Gitu. Dimatiin aja sama lampu. Jangan. Jangan nanti gelap dong. Iya. Oke, Sobat Fox, kali ini kita ketemu sama Mbak Ika. Mbak Ika ini dari Ruang Anak ya, Mbak ya? Iya, betul sekali. Terima kasih sudah diundang ke sini, Mas. Sama-sama Mbak Ika, makasih juga udah meluangkan waktunya ini bareng sama anak-anak loh. Betul. Tar dulu yang jadwalnya ini anak-anak kan biasanya agak sulit ya kan. Betul. Nah, mungkin kenalin dulu Mbak Ika, ini ada siapa aja yang udah datang sama kita nih? Sekarang saya bersama dengan ada Kira sama Zoe. Kira sama Zoe. Halo, selamat malam Kira sama Zoe. Halo. Ini ada kameranya juga loh di sini loh kalau mau menyapa. Halo. Ini kecil. Oh, yang itu. Iya. Halo. Iya. Jadi ini Sobat Fox kalau mau tahu seberapa lucu mereka ya. Lucu-lucu banget ini. Wow, kita masuk TV katanya. Masuk TV-nya Fox Radio Jogja ya. Sobat Fox bisa lihat di aplikasinya Fox Mobile Application. Dan ini ada 2 orang adik-adik. Ini adalah seniman-seniman muda gitu Mbak ya. Betul. Ya, ini seniman-seniman muda. Ini calon seniman-seniman hebat ya, Mas. Betul, amin. Amin. Dan ini di Ruang Anak ini kita juga punya agenda yang mau kita obrolin di sini Mbak ya. Ya, jadi ini kita lagi ada pameran nih Mas dari tanggal 1 sampai 14 Juni di RJ Katamsi lantai 4. Jadi kalau mampir pas keisi nih, terus mau lihat pameran nih bisa langsung naik aja ke lantai 4, itu ada pameran kami. Kemudian kami buka di jam 10 sampai jam 4 sore. Betul. Di situ nanti teman-teman bisa melihat ada sekitar 100 karya Mas. 100 karya. Ya, karena ada sekitar 80 seniman. Jadi dengan rentang usia dari yang paling kecil itu ada 5 tahun sampai 17 tahun. Oke. Jadi udah ada beberapa seniman muda ini yang ngirim karyanya nggak cuma 1 berarti Mbak? Betul. Ada, karena kita memberikan space per orang itu maksimal 1 kali 1 meter. Jadi terserah nanti kalau yang bikin karyanya kecil-kecil nanti bisa 3, bisa 4. Ada yang kemarin kalau nggak salah 12 karena dia kecil-kecil sekali. Gitu. Ada ya kayak gitu ya. Ya. Nah, ini malah diciumin ini. Kira sama Zoe. Ini Kira kemarin sama Zoe kemarin ngirim berapa lukisan ini yang buat pameran? Aku 2. Zoe 2. Kecil-kecil berarti ya. Kira? Kalau Kira berapa? Sedang ting ya, nggak gede-gede amat ya. Kalau Kira berapa? Kira berapa karya? 2. Kalau cuma gini nggak ada suaranya, nggak dengeran. Coba bilang berapa nak? 2. Oke. Pintar Kira. Oke ya. 2 karya. Ini berarti ada beberapa, ini salah satunya mereka ya. Untuk mengirimkan karya 2. Ini ada tema khusus gitu nggak sih? Oh iya, untuk tema pameran kita kali ini. Pak. Untuk tema pameran kita kali ini dolanan Mas, kita mengangkat tema tentang bermain. Tapi untuk bagaimana anak menginterpretasi tema itu terserah ke anak. Jadi kalau kita biasanya kan berpikir dolanan itu sebuah benda ya, sebuah objek gitu ya. Betul. Tapi anak-anak itu bisa mengartikan, terserah mereka mengartikannya sebagai apa. Oke. Nah kemarin Kira kemarin
lukisannya yang dikirim gambarnya apa? Tentang apa? Es krim bukan? Iya kan? Kemarin Kira bikin es krim ya? Es krim apa? Coba cerita. Es krim apa nih? Es krim strawberry bukan? Es krim coklat. Oh, Es krim coklat. Kira suka es krim coklat ya? Oke. Sama apa? Sama apa? Rasa vanila. Vanila. Iya. Oke. Kira waktu bikin lukisannya itu Kira senang nggak? Senang. Asik. Asik ya. Pasti juga sambil ngedep es krimnya gitu nggak sih? Bikin pelangi. Oh enggak. Kalau Zoe apa? Bikin apa? Pelangi. Itu Gambar yang pelangi? Di kaosnya itu. Nah, itu gambar karyanya Zoe. Ini satu. Ya satu lagi apa dong Zoe? Yang satu lagi apa? Gambar apa? Bikin ceri yang Apa? lagi di pasar malam aku. Oh, oke. Ya. Seru. Nah, ini Sobat Fox, kalau misalnya penasaran sama apa aja karya lukisnya dari teman-teman ini, bisa datang aja ke Galeri RJ Katamsi ya, lantai 4. Di lantai 4. Oke. Dan nggak cuma karya lukisan aja Mas, ada Ada. juga yang membuat Halo, video art, halo. ada yang membuat karya 3 dimensi juga. Komplit ya Pokoknya berarti. keren-keren lah Mas. Iya, menarik ini. Apalagi lihat cerita-ceritanya dari adik-adik ini tadi ya. Halo. Oke, Sobat Fox. Kira. Kita ntar ketemu lagi, kita akan ngobrol lagi sama teman-teman yang ikut pameran di sini, sama Mbak Ika juga Betul. ya. Masih tetap di Let's Talk with Ruang Anak. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi nih Sobat Fox di Let's Talk with Ruang Anak. Ya. Dan tadi ada satu program yang tadi udah dijelasin sama Mbak Ika, yaitu acaranya art exhibition gitu kan. Betul. Ya. Temanya adalah dolanan, mengangkat tema dolanan anak. Dan tadi pun kita juga udah ngobrol sama 2 orang seniman termuda. Ya, betul, seniman termuda karena kita ada rentang usia dari 5 sampai 17 tau Mas. 5 sampai 17. Ya. Kalau ini tadi TKA sama TKB berarti Betul. mereka yang 5 tahun ini ya? Ya mereka sih 5 ya. 5 tahunan ini berarti ya? Dia 6 tahun, biasanya Oh. mereka itu ya 5-6 tahun lah. Tapi mereka udah diperkenalkan Mbak ya, Betul. bahwa karyanya ini ternyata juga bisa dinikmati oleh orang lain juga dengan Iya. cara pameran ini. Ya sebenarnya misi kami itu juga sih Mas, jadi gimana orang tua itu bisa menghargai karya anak-anak. Jadi sebenarnya untuk menghargai karya anak itu nggak harus dengan lomba loh, ada juga media yang lain seperti pameran. Itu kan lebih memberikan ruang untuk anak-anak berekspresi tanpa tekanan apapun gitu loh Mas. Tanpa harus menang, tanpa Betul. harus sesuai sama keinginan. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang itunya Mbak, apa namanya? Kan kalau lukisan gitu ya biasanya umumnya akan ada figura, akan ada Ya, apa dikelola dengan baik secara pameran ya. betul. Apakah kalau di ruang anak yang art exhibition dolanan ini juga seperti itu? Ya, jadi kami meskipun itu pameran anak-anak, Ya.
tapi kami menyelenggarakannya persis seperti seniman profesional, Mas. Jadi dari karyanya, kemudian display, yang hanging pun juga bukan orang yang sembarangan gitu kan. Memang yang sering profesional display art gitu ya. handler gitu, dan untuk yang menggelar karya pun kami minta tolong seniman-seniman untuk karena kalau sebelum karya itu dipasang itu kan harus dicocokkan dulu, yang sebelah sini cocoknya di tempat ini, yang sebelah ini di tempat ini. Nah, itu kami meminta tolong seniman untuk menyusun itu, kemudian kami ada e-katalognya juga. Jadi memang kami tidak ingin mengemas karya anak-anak ini sudah bagus seperti jadi jatuhnya nanti kayak karya prakarya pameran anak-anak sekolah gitu loh, Mas. Karena ini berbeda, karena ini yang kita hadirkan itu adalah seni. Jadi karya anak-anak yang memang diposisikan sebagai sebuah artwork gitu, bukan prakarya tapi artwork. Itu kan berbeda. Ya, prakarya dengan artwork jelas itu berbeda. Ya. Iya, sangat makanya berbeda. Ini pengelolaan kayak pameran seni rupa. Ya betul, makanya saya agak sedikit cerewet ketika karena sebelum orang tua itu mengirimkan karya itu kan saya lihat fotonya dulu, kami panitia lihat fotonya dulu. Biasanya kami tanya, ini nanti displaynya gimana, ini nanti seperti apa, karena kalau display itu packaging itu akan menentukan gimana. Betul. Ya kan. Nah, karena pasti itu pencahayaan itu juga penting kan, Mbak. Ya, penempatan akan setinggi apa itu kan juga jadi pengaruh ya untuk kalau misal di pameran seni rupa itu dinikmatinya seperti apa. Jadi jangan sampai karena ini karya anak-anak terus memperlakukannya dengan asalah cuma karya anak-anak yang nggak ada nilainya. Nah, itu misi kami itu sih ingin agar orang dewasa itu juga bisa melihat sudut pandang yang lain tentang karya anak-anak. Nah, oke Sobat Fox. Nah, kali ini Sobat Fox di sesi ini kita juga sudah kehadiran seniman juga. Ini yang di usia rentang yang berbeda. Betul. Kalau ini kita ketemu sama yang namanya Queenet. Iya. Ya, kayak Queenet ya. Queenet ini kalau boleh tahu umur berapa nih Queenet? Sekarang itu 13 tahun. 13 tahun. Udah pernah ikutan pameran seni rupa sebelumnya? Belum, ini baru pertama. Pertama kali. Kalau tadi pada ngirim 2 karya. Kalau Queenet berapa karya nih? 1 sih baru, karena masih baru jadi baru ngirim 1. Dan besar. Karya besar. Kan tadi ruangnya 1x1 ya? Berarti juga ukurannya segede itu juga ya? Iya, kalau nggak salah ya. Iya. Gede loh, ini sampai belakang ini kayaknya sekitar segitu ya, kurang lebihnya ya. Lebih kecil sedikit. Ya betul, ini agak lebih dari 1 meteran, tapi segitu ya. Oh, itu akrilik on canvas atau juga masih tetap pastel? Jadi ini pembuatannya menggunakan kayak alat bahan yang nggak terpakai gitu. Jadi recycle dari kardus bekas gitu-gitu. Jadi untuk kanvasnya sendiri cuman pakai karton yang udah nggak kepake. Oke. Jadi dia tuh bikin wayang, Mas. Iya ya? Iya. Wayang? Ya. Wayang kayak gitu tuh? Tapi dari kardus bekas gitu? Iya ya. Iya, Mungkin bisa dijelasin detailnya. Detailnya kayak gimana? Oh. Jadi sebelumnya itu cuman dalam bentuk wayang. Jadi bikin wayangnya tuh sebelumnya tuh cuman 2. Lalu dapat ide buat wayangnya tuh mungkin ditempel di karton aja. Jadi bisa 2 wayangnya itu bisa langsung masuk dalam 1 frame. Jadi nggak usah ribet gitu bawa 2. Terus kanvasnya yang dari karton tadi itu juga dihias pakai cat gitu-gitu sama bunga-bunga. Oh, kayak gini nih ya, Sobat Fox ya. Ini sebelumnya pernah tahu proses kayak gini atau pernah lihat pameran yang kayak gini juga atau gimana nih? Dapat inspirasinya gitu, kalau bikinnya kayak gini gitu. Sebelumnya sih belum pernah. Jadi ini tuh dapat idenya tuh kerjasama juga sama mama. Wah ini. Jadi mama juga ada ikut campur tangan gitu, juga bikin inspirasinya gitu-gitu. Wah, oke. Nah, kalau kayak gini, kalau ngomongin tentang pameran ya, berarti kan ada semacam kemungkinan untuk transaksional di situ. Apa kalau di pameran ini juga ada kemungkinan kayak gitu, Mbak Iki? Pada dasarnya karya itu bisa dikoleksi, Mas. Betul. Tapi dengan kesepakatan sih. Jadi kalau misalnya si artisnya itu sendiri tidak ingin karyanya dikoleksi ya nggak masalah. Kita tetap menyerahkan ke artisnya sendiri. Kalau yang dari Queenet ini karyanya, apakah ini juga boleh kalau misalnya dikoleksi sama orang lain gitu? Boleh sih kalau memang ada yang mau. Dikasihin ke Kak Gundi gitu boleh? Hah, free? Oh tidak, Mas. Nggak kayak gitu caranya ya kan ya? Tidak, gitu tidak. Ya. Atau gimana? Ada nggak kriteria-kriteria yang berhak untuk mengkoleksi karyanya dari Queenet ini? Kalau
kriteria sih nggak ada, tapi kalau memang benar-benar pengen terus ngelihat karya yang aku buat tuh kayak apa sih, kayak keren gitu-gitu, terus memang dihargai gitu, nggak apa-apa. Memang dia benar-benar mengapresiasi. Iya. Itu syaratnya seperti itu ya. Iya, gitu aja. Anak-anak tuh nggak mata duitan, Mas. Nah itu mamahnya mungkin. Kalau kita nanya harga sama mamahnya itu beda lagi. Tapi kalau mamahnya, mamahnya nggak ikut sini ya. Mau nanyanya. Oke. Nah kalau dari Mbak Ika sendiri, layak nggak sih karya-karya anak-anak itu untuk, kalau memang dipamerkan jadi layak banget ya akhirnya. Tapi kalau untuk jadi koleksi, layak sih Mas. Kita pernah beberapa kali karya kami ada yang dikoleksi oleh kolektor. Iya. Karena dia suka. Cuma memang untuk kolektor anak-anak itu kan memang ya nggak banyak ya. Atau mungkin karena kami belum tahu aja ya. Karena memang kalau untuk karya anak-anak itu kan nilai komersilnya rendah. Iya. Karena kan kalau anak-anak itu nanti semakin dia dewasa kan akan semakin berubah gaya dia berkaryanya. Nah ini Gitu. benar. Apalagi kalau udah kecampur ilmunya mungkin dari seni murni dan sebagainya, akan punya teknik-teknik yang berbeda gitu ya. Ya, dan kadang juga kan ada yang kemudian ketika kayak sudah seumur Queenette terus dia sudah tidak ingin berkarya lagi karena ternyata passionnya bukan di situ. Jadi itu kan yang membuat kayak untuk karya anak-anak itu kan nggak memiliki nilai investasi, Thomas. Betul. Atau malah sebenarnya ini rare ya akhirnya ya. Maksudnya ini satu karya yang mungkin ini cuman karya sekali tok ini mungkin ya, dari Queenette mungkin. Habis itu akan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mungkin. Amin. Ya. Siapa tahu kan bisa jadi, ini loh dulu karya anak-anak waktu masih anak-anak gitu kan. Jadi sebenarnya memang kalau fokus kami sih bukan di komersialitas dari karya itu, tapi lebih ke gimana anak-anak bisa punya ruang untuk mengekspresikan ide-ide dan karya-karya mereka. Itu aja sih Mas. Kalau memang ada nanti yang mengkoleksi ya itu plus lainnya, gitulah. Okay. Nilai plus hal yang lain. Kalau dari Queenette sendiri nih, kalau besok ada lagi ya, pameran lagi, ruang anak bikin satu space, satu ruang lagi untuk berkarya lagi gitu, mau ikutan pameran lagi nggak? Mau. Oke, ini nih mungkin ya, juga nanti ngajak saudara yang lain gitu, karena kan emang beberapa saudara gitu juga ada yang suka bikin karya gitu, berkreasi. Nanti bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Oke. Betul sekali. Masih dengan cara yang sama, menggunakan bahan-bahan yang recycle gitu? Iya. Kenapa kau minat banget sama bahan-bahan yang recycle gitu, Queenette? Kan di sekolah itu sebelumnya diajak untuk bikin proyek. Nah proyeknya ini tuh mendukung mengurus alam gitu, kayak menggunakan barang-barang bekas sebagai bahan buat bikin karya gitu. Jadi ya selagi ada yang lain selain harus beli, pakai itu aja. Oke. Lalu kalau mungkin agak spesifik ya pertanyaannya, kenapa kardus yang dipilih? Kenapa kardus bekas gitu? Kenapa enggak seng mungkin atau angel kita nek seng Mas. Gelombang ya. Wayangnya, atau kenapa yang dipilih jadi kardusnya gitu medianya? Karena kan sebisanya. Kalau umpamanya pakai bahan lain selain kardus, mungkin tadi contohnya seng gitu kan nggak bisa ya. Untuk sulit ya. Iya, untuk apa sih, kayak karya yang tadi dibuat jadi tugas sekolah untuk bikin proyek gitu kan harusnya dibuat mandiri. Jadi kalau terlalu susah kan mungkin kurang mampu untuk bikin sendiri. Nanti jadi nggak orisinil lagi toh. Betul ya, malah ya itu kan? yang dicari ya jika ya. Dan dia pakai kain bekas ya, Iya. buat bikin motif di wayangnya itu. Oh, oke, pakai kain bekas, tapi tetap batik juga ya. Iya, begitu batik ya. juga kalau nggak salah ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini jawaban-jawaban yang tidak terduga loh sebenarnya dari dari seniman, karena ini ternyata ada loh kepikiran kayak gini. Oke, Sobat Fox, mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang ruang anak ini, tentang art exhibition dengan tema dolanan ini yang berlangsung di RJK Tamsi sampai tanggal 14 tanggal 14 Juni 2023. Lalu kita akan ada workshop Mas di tanggal 11 Juni. Nanti kita tanggal 11 yang workshopnya di sini ya, biar penasaran nih Sobat Fox-nya. Makasih Queenette ya. Ya, kita akan sama-sama. ketemu, siapa tahu tahun depan ataupun momen yang berikutnya kita bisa ketemu lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Masih dari Pandega Sakti 8 Yogyakarta 105,3 Fox Radio Jogja. Dan kembali lagi di Let's Talk with Ruang Anak ya sama Mbak Ika. Dan kali ini di sesi ini kita punya tamu yang berbeda lagi nih Mbak Ika. Lagi ya? Iya. Jadi ceritanya kan tadi ada sekitar 80-an seniman. Betul. Kita hadirkan semuanya di Let's Talk with kali ini. Setiap sesi ada 2. Jadi kurang lebih ntar kita akan selesai di jam 12 malam ya. Betul. Jadi Nek semuanya ya. Kan Towo ya akhirnya betul, ya. Betul. Enggak, Sobat Fox kali ini kita hadirkan ada beberapa karena memang enggak semuanya juga ada waktu buat datang ke studionya Fox Radio Jogja gini. Makanya ini untuk yang edisi kali ini siapa tahu nih berikutnya di Ruang Anak akan ada agenda-agenda berikutnya kan. Kita bisa datang kembali, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Barengan sama Fox Radio Jogja gitu ya Mbak Ika ya. Nah, tadi Mbak Ika sempat spill dikit nih. Kalau tanggal 11 katanya ada workshop Mbak. Iya betul, kita ada workshop kerjasama dengan seniman juga Mas, namanya Mas Asep. Jadi Mas Asep itu memang dia sering bikin karya, dia mengolah kayak mainan-mainan yang sudah tidak terpakai dibikin jadi sebuah karya. Nah besok tanggal 11 kita mau ada workshop tentang itu. Jadi mengajak teman-teman kecil ini untuk istilahnya memanfaatkan mainan-mainan yang ada di rumah itu bisa jadi sebuah karya loh. Sebenarnya apapun itu bisa jadi karya tergantung bagaimana kita mengolahnya sepertinya. Berarti ini pakai mainan-mainan yang lama di modelnya di mungkin di gabung-gabungin atau diapain gitu Mbak? Iya, ada yang misalnya nih badannya Barbie gitu, atasnya kepala dinosaurus seperti itulah. Jadi kayak disambung-sambungin atau dibuat jadi sebuah objek yang baru. Wah, ini menarik seru banget ini. Iya. Apalagi kalau kayak gini kan berarti mengandalkan yang namanya imajinasinya anak-anak. Betul. Nanti mungkin bisa follow IG kami di @ruang.imajinasi.anak untuk tahu info-info kegiatan kami apa saja. Oke, termasuk yang tanggal 11 itu besok akan ada di situ ya infonya. Nah, sedikit kalau ngomongin tentang tanggal 11 itu berarti ini anak-anak yang ikutan pameran ini hadir semua di situ juga, Mbak? Bagi yang bisa hadir, ya monggo. Bagi yang tidak, ini karena untuk umum, Mas. Oh, untuk umum malahan. Jadi gitu tidak hanya untuk peserta pameran saja. Oke, nah ini Sobat Fox, ini peserta pameran berikutnya ada 2 adik-adik kita. Ada 2 orang juga yang dari di sini ya. Yang pertama tadi namanya siapa? Kita kenalan dulu. Namanya siapa? Asma'i. Asma'i ya. Asma'i kelas berapa? 4 mau kelas 5. 4 mau kelas 5. SD? Iya. SD mana? Negeri Timuran. SD Negeri Timuran. Oke, kalau yang satunya lagi adalah Aira. Aira kelas berapa Aira? Kelas 4. Kelas 4 ke kelas 5 juga berarti ya. Aira SD mana? SD Pangudi Luhur, Yogyakarta. Oke. Nah, ini karyanya dari Aira sama Asma'i ini adalah seni apa namanya? Lukisan juga? Ya, lukisan juga, ya. Lukisan juga ya? Ya. Nah, ini kalau ini kita bisa nanya nih ya. Bisa cerita sendiri mungkin. Aira nih, apa ceritanya, karyanya apa nih Aira? Karyanya lompat tali, terus dakon, sama home pimpa. Oh, ada 3 berarti? Iya. 3. Kalau dia kecil-kecil. Oke. Nah, itu berarti ceritanya tentang 3 itu. Iya. Ada anak-anaknya, ada mainannya gitu gambarnya. Ya. Gambarnya pakai krayon. Pakai kuas. pakai semangat pasti ya. Pakai itu cat. Oh, pakai cat. Iya. Oh, udah pakai cat gitu ya.
Ada tambahan ini Mas gipsum. Jadi bentuk-bentuk gipsum seperti ini. Oke. Nah, ini mungkin Sobat Fox juga bisa lihat di aplikasi Fox Mobile Application ya. Bisa kan kita tayang di sana juga ya. Wah, jadi ini 3D timbul gitu ya. Iya, jadi karena kemarin kita sempat sebelum pameran itu kan ada workshop bersama Mbak Citra Pratiwi, seniman juga. Dia kan teknik melukisnya juga pakai ini juga. Kemarin kita sempat belajar itu ya, Aira ya. Iya. Mungkin terinspirasi dari itu mungkin. Wah, itu juga keren loh Mbak Citra Pratiwi, itu bisa menginspirasi loh nih ya, sama di Aira nih ya. Itu tiga-tiganya kayak gitu juga bentuknya 3D yang tampil kayak gini bentuknya gitu ya. Iya. Wah, seru. Kalau Asma'i Bikin karya apa? karyanya apa kemarin Asma'i? Gambarnya apa? Gambarnya tank. Apa? Tank. Ya. Satu gambar aja. Iya. Satu Oke. gambar tapi besar. Oh iya, karena ruangannya tadi 1x1 ya, makanya bisa dipenuhin gitu ya. Tank. Kenapa nih? Asma'i gambar tank kenapa nih? Detail gambarnya Asma'i itu, Mas. Oh iya, ini tank, ceritanya tank di bawah pohon gitu ya. Tuh. Tentaranya lagi istirahat gitu atau apa nih? Sembunyi. Tanknya baru sembunyi gitu. Iya. Oke. Asma'i suka tank ya? Oh, suka tank ya? Makanya relate dengan tema dolanan kan? Betul. Gimana? Sama suka main tembak-tembakan kalau di rumah. Suka main tembak-tembakan di rumah. Wah, ini nih. Sama dulu kayak Kak Guni sukanya gitu. Kalau koleksi pistol-pistolan banyak dulu Kak Guni gitu juga. Tapi ini dengar-dengar juga Asma'i ini mungkin punya bakat menggambar ini ya, bawaan gitu ya. Ya enggak sih? Mungkin juga. Gitu ya. Karena salah satunya ini Sobat Fox yang ikut pameran ini yang namanya Asma'i ini ya. Ini bapaknya ini juga Betul. pelukis loh ya, ceritanya gitu ya. Perupa juga. Jadi Perupa juga ada beberapa peserta pameran yang memang dari lingkungan seni, si orang tuanya seniman juga. Tapi nggak banyak sih Mas. Ya. Nggak Tapi banyak. ada aja gitu ya. Ada sekitar mungkin berapa ya? Mungkin 10 nggak sampai. Dari 80 Jadi, itu. jadi tidak mendominasi. Jadi semuanya sebenarnya lebih banyak teman-teman yang memang bukan berasal dari orang tuanya yang seniman gitu, bukan. Oke. Kebanyakan bukan. Salah satunya ini gitu ya. Dan ini pastinya juga mungkin ada semangat-semangat dari orang tuanya untuk memperkenalkan paling enggak tentang dunianya orang tuanya, tentang kesenian itu juga, karena penting kan ya untuk mengaktifkan, kalau katanya sih otak kanan otak kiri gitu nggak sih Mbak ya? Seimbang gitu ya. Biar seimbang, nggak cuma belajar terus di sekolahan terus, tapi juga bikin karya kayak gitu ya. Bisa jadi. Nah, Asma'i suka melukis karena lihat ayah melukis atau enggak juga? Karena suka aja. Iya. Iya, suka Iya. melukis aja ya. Karena suka melukis aja ya. Oh, kalau ini namanya genetis Mbak. Karena Ya, kalau harus Asma'i sudah 2 kali ikut. Oh, udah 2 kali. Ya, kalau nggak salah 2 kali ya. Ini tuh udah berapa kali sih Mbak pameran ruang anak Mbak? Kita sudah 8 kali pameran, Mas. Jadi sejak 2019 sampai sekarang sudah 8 kali. Sudah 8 kali. sudah lumayan Luar biasa. banyak. Rutin juga berarti Mbak ya? Setahun 2 kali. Oke, dengan tema yang berbeda, Ya. dengan lokasi tempat yang berbeda juga, Betul. dengan peserta-peserta yang beragam juga Ya. pastinya gitu ya. Oke. Kalau Aira udah suka gambar sejak dulu gitu atau udah bikin karya dari dulu atau? Dari dulu suka gambar. Cuman nggak terlalu sering gambar. Seringnya? Seringnya pas lagi di sekolah, di kelas, dengerin pelajaran, bosen gambar-gambar sendiri. Atau di rumah nggak ada PR, nggak ada kerjaan, jadinya gambar-gambar gitu. Oke, jadi emang hobinya gitu ya, buat ngisi waktu luang kalau pas lagi bosan gitu gambar ya. Iya. Oke, berarti punya banyak, makanya tadi bisa ikutan 3 ya. Betul. Karena memang aktif juga kalau buat gambar ya. Sering dikumpulin itu nggak sih sebelumnya karya-karya gambarnya gitu? Ditumpuk kertas-kertasnya yang digambar itu ditumpuk semuanya. Masih ada dari yang dulu sampai yang sekarang gitu? Masih. Wih, keren. Wih, keren dong, didokumentasikan ceritanya Iya, gitu ya. Harusnya begitu sih, Mas. Betul. Jadi kapanpun dibutuhkan, Betul. mungkin yang sesuai dengan tema bisa diikut sertakan gitu ya di pameran-pamerannya ya. Nah, yang terakhir ini, kalau yang maksudnya yang terakhir digambar sama Aira Apa ya? apa? Yang mungkin kemarin apa 2 hari yang lalu apa?
seminggu kemarin gitu ada nggak? Yang udah digambar ya. Yang paling terakhir digambar sama Aira kemarin apa tuh? Gambar tadi gambar daun. Tadi lo ya. Pas Tadi. ngapain? Bosen ya. Pas ngapain tadi? Pas pelajaran tadi. Pas tadi nunggu dijemput. Oh, keren. Gambar daun. Iya. Wow. Jadi memang ini hobi lo, suka banget lo ya ini ya. Kalau dibilang jumlah mungkin udah puluhan bahkan ya mungkin kalau kayak gini ya akhirnya ya. Oke. Nah, besok kalau misalnya ada lagi nih Asma'i sama Aira nih bikin ruang anak, bikin pameran lagi gitu. Mau ikut lagi nggak? Mau. Asma'i? Mau ikut lagi? Nggak? Kalau yang besok misalnya mau ada lagi, apa yang mau dikirimin? Kalau Asma'i? Kira mau gambar apa besok? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Mungkin ini mau gambar tank lagi? Enggak. Belum tahu. Belum ya? tahu. Ini nih berarti ya memang berdasarkan inspirasi pada Ini saat mau seniman nggak bisa ditanya mas mau gambar apa gitu kan. Inspirasinya belum datang. bener. Bisa juga ada yang modelnya kayak gitu ya. Kalau Aira nih, kalau misalnya ada lagi Sesuai temanya. saya temanya ya, bener ya. Sesuai temanya gitu ya. Betul. Jadi ngikutin besok keluarnya apa gitu ya, baru dibikin. Kalau bikin karya gitu berapa lama sih kalau Aira? Kalau mulainya sore, selesainya jam malam. Kalau mulainya pagi, selesainya siang. Oh gitu. Setengah hari lah ya. Setengah hari ya. Iya. Mau 1 hari itu udah selesai gitu ya. Kalau yang bikin ini yang karyanya ini tadi Itu 3-3-nya langsung dari sore sampai malam jam 12. langsung jadi 3-3-nya. Iya. Tinggal nunggu kering aja berarti gitu ya. Sampai malam, sampai tengah malam. Iya. Di lembur. Kalau senang itu biasanya nggak tahu iya, waktu. Tapi tetap jaga kesehatan lo ya. Makanya jangan lupa Iya. mandi juga gitu. Mandi nggak terlalu penting sepertinya ya. Biar hemat air kan katanya gitu. Betul. Kalau Asma'i, ini gambar tanknya berapa lama? Udah berapa hari gitu. Beberapa hari. Iya. Yang Karena detail soalnya kan. betul. Itu detail sekali. Tapi daun per daun tuh juga ada kelihatannya gitu. Susah nggak sih itu? Agak ya. Ini lihat ada gambar tanknya gitu Asma'i. Maksudnya lihat dari gambar atau Asma'i bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh. Tuh pernah lihat terus yaudah yang ada di ingatan itu yang digambar sama Asma'i gitu ya. Genetis loh ini. Ada dibantu ayah nggak? Heeh. Buat ininya ya. Apa yang dibantu sama ayah? Pohonnya. Soalnya susah. Oke. Nah ini kalau ngomongin Sama warna tanknya. Oh iya, untuk mencampurkan warna apa sama apa biar hijaunya begitu tuh kan kadang Betul. susah teman. itu pewarnaannya pakai apa kalau yang Asma'i? Krayon atau Akrilik. cat? Udah cat Akrilik, semuanya. Iya. Cat akrilik. Cat akrilik ya. Iya. Wah, oke. Mbak, Sekarang nggak zaman pakai krayon lagi mas. ternyata iya. Aku tuh menanyakan apakah krayon cuma buat prakarya mungkin ya. Kalau sekarang udah anak-anak udah dikenalin sama cat Iya. air itu, udah ketemu sama kanvas sama media-media gambar yang Iya, jangan kan sekarang proper. anak-anak yang lain juga ada yang sudah merambah bikin animasi, bikin Iya. karya-karya digital. Iya. Nah sekarang luar biasa mas. luar biasa. Kita sekali. udah kalah ketinggalannya tuh jauh. Ternyata iya loh ini. Iya, zaman kita dulu segini lagi sibuk main Wah, karet gitu kan. golek belut saya kalau pas ini aja kalau malam sama kudu layangan. Betul, mereka ada pameran. Betul. Oke, Sobat Fox, kita mungkin akan ngobrol lagi lebih lanjut lagi ya sama Mbak Ika, sama masih ada seniman lagi yang kita ajak ngobrol nanti? Sudah. Oke. Kita ketemu lagi setelah berikut ini ya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store.
105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali lagi di Let's Talk with Ruang Anak kali ini Sobat Fox. Dan tentu saja masih bersama dengan Art Exhibition-nya Tulanan, temanya yang akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2023 di lantai 4 Galeri RJ Katam CIC. Nah, jadi masih ada waktu nih Sobat Fox kalau buat datang ke sana ngelihat karya-karya adik-adik kita. Karena tadi usianya rentangnya dari 5 tahun sampai 17 tahun. Terbatas maksimal di 17 tahun kan. Dan ini ada seratusan karya yang hadir di situ, jadi pasti punya banyak cerita. Betul. Pasti punya banyak bentuk-bentuk yang mungkin berbeda dari yang biasanya kita lihat di situ. Betul. Mbak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Ika, tentang pemilihan karya, ada nggak sih proses seperti itu atau bagaimana ini bisa akhirnya membuat mereka ini loh yang kita display, ini loh yang kita tampilkan? Sebenarnya kalau di kami tidak ada proses untuk kurasi. Jadi kami menerima semua karya anak-anak hanya sebelum pameran kami ada workshop pre pameran lah sebanyak 2 kali. Nah, biasanya kami bekerja sama dengan seniman-seniman yang mau dijawil, Mas, yang mau dimintain tolong sebenarnya. Seniman-seniman senior itu. Iya, seniman-seniman profesional, seniman-seniman senior seperti Mbak Citra Pratiwi, Rizal Hasan, Valentino Febri, termasuk Heridono dan juga lain-lain. itu ya. Heridono, mereka mintain tolong juga. Nah, itu untuk memberikan pendampingan ke anak-anak. Jadi kayak Mbak Citra kemarin dia menceritakan teknik melukisnya dia seperti apa yang ternyata bisa diadopsi oleh anak-anak. Mereka jadi punya cara pandangnya. Dan kami ada ini Mas, tour galeri. Jadi kami tuh ada tour galeri dan visit studio. Wah, ini berarti anak-anak diajak muter ke galeri-galeri itu. Jadi anak-anak kemarin diajak lihat karya. Waktu itu ada pameran, ya ampun namanya saya lupa. Ada pameran di LAV yang tempat studionya Mbak Citra. Nah, teman-teman kecil ini diajak untuk lihat karya yang ada di dalam galeri dan kemudian mencoba untuk merespon dari karya itu. Mereka terinspirasi apa sih gitu. Di tempat juga untuk responnya gitu. Pakai kertas langsung mereka coret-coret di situ gitu. Ya, dan kami sebelum angkatan pameran yang ini kami pernah ada kunjungan studio ke tempatnya Pak Nasirun, ke tempatnya Pak Heridono, terus kunjungan ke Arjok juga. Jadi biar anak-anak itu yang pertama tahu kalau di galeri itu harus seperti apa. Karena kalau anaknya tidak terbiasa ke galeri, itu mereka nggak tahu kalau karya itu nggak boleh dipegang, kalau kita harus menjaga jarak dengan karya yang seperti itu. Jadi itu juga memberi pengetahuan ke mereka juga. Terus mereka bisa lihat karya-karya seniman-seniman profesional itu juga mereka juga akan menambah wawasan mereka juga kalau karya seni itu nggak terbatas yang harus gambar gunung, yang harus gambar sawah, yang kayak kita dulu waktu kecil kan betul. Ya. Nah itu jadi harapannya karya dari anak-anak itu akan beragam dan mereka bisa sekreatif mungkin. Kemarin tuh ada yang mencetak karyanya kayak di kain, ada yang di kanvas dibentuk boneka, ada yang di kertas dibentuk kubus-kubus. Jadi tidak selalu karya itu berupa lukisan, kanvas, 2 dimensi itu enggak selalu. Karya seni itu bisa bentuknya tuh macam-macam. Nah, dengan mereka datang ke pameran, tuh mereka akan memiliki insight-insight baru. Jadi itu tujuannya kami. Referensinya tambah, wawasannya tambah juga gitu ya. Dan itu pasti juga akan banyak pertanyaan yang timbul dari kunjungan-kunjungan itu ya. Mereka lihat terus nanya ke entah penjaga galeri. Itu tergantung usianya sih Mas. Kalau yang kecil-kecil itu biasanya ya karena memang mereka masih kecil ya, tapi paling tidak dikenalkan. Tapi kalau yang sudah seaira ini ke atas itu biasanya mereka akan lebih ingin tahunya tinggi. Akhirnya dicoba dan ini jadi karyanya, termasuknya Aira sama Asma ini juga ya karyanya gitu ya. Betul. Nah kalau ngomongin tentang misalnya karya ini ya, Aira sama Asma ini, Aira sebenarnya kalau ngomongin gambar, pengen gambar apa nih? Atau pengen bentuk apa nih? Gimana ya? Yang kebayang sekarang gitu, apa sih gitu? Ada nggak? Pengen gambar tulisan, terus dibikin kayak bentuk awan gitu pinggirannya, dalamnya dikasih garis-garis yang lucu-lucu, bentuk garis-garis liu, bentuk garis-garis lurus, lingkaran, kotak, love gitu-gitu. Seru, penuh meriah. Gitu ya. Kalau Asma'i, kebayang nggak? Ini kalau misalnya sekarang ini dikasih kertas itu mau gambar apa atau
punya kepinginan yang belum pernah digambar, gambar apa gitu nggak sih? Ada nggak sih hal yang pengen banget Asmai gambar? Apa? Nggak ada ya? Nggak ada, belum ada. Belum ada. berarti, Seniman Mas. itu tadi inspirasinya datang bikin apa? Nah, gitu Mbak ya mungkin ya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Sama-sama. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak terakhir ini Mbak buat Mas. closing dari Mbak Ika. Jadi ayo kita dukung anak-anak untuk terus berkarya, kemudian kita hargai karya anak-anak. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami bisa follow IG kami di @ruang.imajinasi.anak. Kemudian yang ingin mendaftar workshop bisa WA ke nomor 0857 257 00275. Karena workshopnya tanggal 11 Mbak ya. Ya, tanggal 11 jam 10 Ya. di lantai 4 Galeri RJ Katamsi. Mampir ke pameran kami teman-teman. Mampir ke pameran kami Mas. Siap Mbak, tanggal 11. Monggo Sobat Fox kalau misalnya ada yang masih slow Betul. agendanya, ngajakin putra-putrinya buat ikutan itu workshopnya. Dan workshopnya tentang apa? Silahkan kulik aja, lihat aja di Instagram tadi ruang.imajinasi.anak ya. Kalau perlu kan di follow juga ya. Betul. Siapa tahu ini jadi ruang juga buat ponakan-ponakannya kalau Sobat Fox dengerin gitu atau putra-putranya gitu ya. Betul. Oke. Matur nuwun Mbak Ika, matur nuwun, Sami-sami, terima Mas. kasih. Terima Asma'i kasih terima juga. kasih. Aira terima kasih udah datang di Fox Radio Jogja. Oke Sobat Fox, itu tadi obrolan bareng sama Ruang Anak di Let's Talk with Ruang Anak. Dan untuk itu Let's Talk with Ruang Anak kita tutup sampai sini. Terima kasih, matur nuwun. Dadah. Terima kasih juga semuanya. Kita ketemu lagi Rabu minggu depan. Masih tetap saja di Let's Talk with. Tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus.